Iya, saya dengar Mbak Fenty ini salah satu orang di Asia ya, yang ketika itu punya kesempatan sekolah ke Inggris ya. Aduh, Artinya ini kan satu kesempatan langka dan begitu ketatnya mungkin persaingan. Mungkin Mbak Fenty bisa cerita di mana dulu sekolah di Inggris, bagaimana prosesnya dan tingkat dari persaingan itu sendiri untuk mendapatkan sekolah itu. Ya, sebenarnya saya dapat beasiswa dari Chevening, Pak. Chevening. Ya, Chevening Scholarship itu full scholarship yang disediakan oleh pemerintah UK, Yeah. pemerintah Inggris kepada profesional di seluruh dunia, Pak, untuk mengambil master 1 tahun di Inggris jurusan apapun dan juga di universitas manapun. Apa itu majornya? Majornya adalah Fraud Investigation Management. Fraud Investigation Management. Betul, Pak. Nah, di situ hampir seluruhnya itu orang British, kemudian beberapa orang dari Afrika dan juga Eropa, dan saya satu-satunya yang dari Asia kebetulan. Kang Dante ini sobat PPATK, beliau dari STAN ya. STAN, Sekolah betul, Tinggi. Pak. Kemudian kok bisa tertarik nih bergabung di PPATK? Dari sana mungkin. boleh ya. Jadi gini sobat-sobat ya, saya cerita dari awal saya masuk STAN dulu. Jadi awalnya tuh saya tuh dari dulu pengen jadi penegak hukum, Pak. Sayang sekali pas SBMPTN saya nggak dapet hukum, saya malah dapetnya akuntansi di STAN. Jaksa atau polisi? Nah, entah waktu itu saya pengen jadi polisi tapi saya pakai kacamata, jadi nggak bisa. Nah, makanya saya dulu mau ngejar mau jadi jaksa kan. Pas saya nggak masuk hukum, udah saya masuk STAN. Saya jalani itu 3 tahun di STAN itu. Nah, kebetulan nih saya ceritain pas kok bisa kepilih PPATK. Anak STAN itu biasanya ke Kemenkeu, Kementerian Keuangan. Tiba-tiba pas angkatan saya itu ada sesuatu yang baru. Tiba-tiba ada kebijakan bahwa anak akuntansi bisa ditempatkan di 26 instansi lainnya. Jadi Pak, Masuk PPATK. masuk Sebabnya apa? Nilai tambah PPATK sehingga itu yang dipilih. Jadi di STAN tuh ada apa namanya matkul anti korupsi, pendidikan anti korupsi Mata 2 SKE, kuliah, ya. mata kuliah. Nah, saya tuh tahu PPATK dari sana. Saya pun baru dengar setelah saya kuliah gitu. Padahal PPATK yang sudah berdiri saat saya masih kecil, tapi saya baru tahu pas saya kuliah. Pas saya dengar rupanya ini, kalau orang-orang lu ngomongnya gini Pak, orang awam, ini nih intelnya penegak hukum gitu. Iya, iya. Intelnya itu saya kira intelnya seperti BIN, rupanya beda kan pendekatan kita follow the money, bukan follow the suspect. Iya, Itu saya merasa wah ini bisa jadi saya untuk membayar, saya ingin jadi penegak hukum, saya harus masuk PPATK. Kalau saya tidak jadi penegak hukum tersebut, minimal saya bisa membantu menegakkan hukum melalui Oke. PPATK. Iya, iya. Halo sobat PPATK, selamat bergabung di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan bersama saya M. Natsir Konga dan narasumber terbaik. Kita dan kalian semua harus tahu agar terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Halo sobat PPATK, kita berjumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Bekanan. Telah hadir rekan-rekan kita, rekan-rekan sobat PPATK, Saudara Raden Andante Karisma Hafiz Wirabrata. Cukup panjang ya namanya ya. Betul Pak. Kemudian di sebelah Mas Dante, saya manggilnya Mas atau Kang ini? Kang boleh Pak. Kang Dante ya. Dari Bandung saya Pak. Kang Dante asli dari Bandung, besar SD, SMP, SMA di Bandung ya. Benar. Meskipun lahir di Bengkulu, main jauh Pak. ya. Iya, iya, iya. Kemudian juga Mbak Fenty Pertiwi ya, Iya, Pak. yang mewakili teman-teman sobat PPATK dari generasi milenial ya. Masih milenial lah Mbak Fenty. Panggilan akrabnya apa nih Mbak Fenty? Fenty aja, Pak. Fenty aja ya. Ya. Nah sobat PPATK, kenapa kita mengundang kawan-kawan ini ya? Karena mereka ini adalah bagian dari orang-orang terbaik SDM di PPATK. Mereka berjuang ya, susah payah untuk bisa bergabung di sini. Setelah masuk kemari, ini yang mau kita gali dari mereka ini. Kira-kira kenapa ya? Kok Dante, Mbak Fenty ini mau masuk ke PPATK? Kemudian mungkin juga sobat PPATK bertanya, apa sih ya yang menantang di PPATK?
Mungkin Mas Danti bisa cerita dulu. Silakan. Saya dulu apa Mbak Fenty dulu nih? Silakan. Saya dulu aja Kang kalau Danti, kayak ya. gitu ya boleh. Ini mau diceritain dari mananya Pak? Kang Danti ini sobat PPATK, beliau dari STAN ya. STAN, Sekolah betul, Tinggi Pak. Administrasi Akuntansi negara Pak. ya. Iya. Iya, iya. Berapa lama tuh? 3 tahun kita 3 kuliah tahun, 3 ya. tahun. Nah, mungkin Kang Danti cerita betapa sulitnya masuk STAN ya, kemudian apa sih yang punya nilai tambah dari Kang Danti ini sehingga diterima di STAN, kemudian kok bisa tertarik nih bergabung di PPATK. Dari sana mungkin. Boleh ya. Jadi gini sobat-sobat ya. Saya cerita dari awal saya masuk STAN dulu. Jadi awalnya tuh saya tuh dari dulu pengen jadi penegak hukum, Pak. Sayang sekali pas SBMPTN saya nggak dapet hukum, saya malah dapetnya akuntansi di STAN. Jaksa atau polisi? Nah, entah waktu itu saya pengen jadi polisi tapi saya pakai kacamata, jadi nggak bisa. Nah, makanya saya dulu mau ngejar mau jadi jaksa kan. Pas saya nggak masuk hukum, ada saya masuk STAN. Saya jalani itu 3 tahun di STAN itu. Nah, kebetulan nih saya ceritain pas kok bisa kepilih PPATK. Anak STAN itu biasanya ke Kemenkeu, Kementerian Keuangan. Tiba-tiba pas angkatan saya itu ada sesuatu yang baru. Tiba-tiba ada kebijakan bahwa anak akuntansi bisa ditempatkan di 26 instansi lainnya. Jadi Pak, PPATK, masuk PPATK ini saya bagi-bagi dulu, ada 3 klaster di sana. Klaster 1, klaster 2, klaster 3 dan ada total 26 instansi. Di klaster 1 itu ada Kemenkeu, BPK, BPKP, Kemenkoeko, Kemen BUMN, PPATK dan Bappenas. Jadi PPATK itu ada di klaster 1. Di klaster 2 ini ada Kemen PUPR, Kemendagri, Kemensos, Kemenkes, Kemendes, Kemenperin, Kemenpora, Kemendikbud, Kemenhub, Kominfo, Kemenpar RB sama Kemenaker ada 12. Ya lumayan banyak di sana emang Pak. Waktu itu angkatan saya lagi rame-ramenya. Nah ini ada klaster. Berapa satu angkatan tuh? Ada 600 mungkin Pak. 600 orang itu yang akuntansi. Kalau total semuanya 2015 2018 ya. yang 2016 2018 berarti ada 3.600 total saya satu angkatan itu Pak. Oke. Iya. Tadi yang klaster 3 satu lagi apa ini ada 8 nih. BNPT, BPPT, Bawaslu, Ombudsman, Kemenko Maritim, Kemenko PMK, udah Komnas HAM sama Artinya Lemhanas. satu-satu dari kementerian itu Iya. dianalisis ya. Sehingga bisa dimasukkan ke kategori mana nanti Nah, iya. Kang Danti untuk selanjutnya meniti karir ya. Ya, tadi kan berbagi per klaster. Nah, saya nggak mau berasumsi ya itu kok yang klaster 1 kementerian ini, klaster 2 kementerian ini, Iya, klaster 3 oke. itu nggak tahu saya. Nah, saya diurutin Pak, klaster 1 pilih 1, klaster 2 pilih 1, klaster 3 pilih 1. Ya kebetulan. Artinya apa? Nilai tambah PPATK sehingga itu yang dipilih. Jadi di STAN tuh ada apa namanya matkul anti korupsi, pendidikan anti korupsi Mata 2 SKM, kuliah, ya. mata kuliah. Nah, saya tuh tahu PPATK dari sana. Saya pun baru dengar setelah saya kuliah gitu. Padahal PPATK yang sudah berdiri saat saya masih kecil, tapi saya baru tahu pas saya kuliah. Pas saya dengar rupanya ini kalau orang-orang lu ngomongnya gini Pak, orang awam, ini nih intelnya penegak hukum gitu. Iya, iya. Intelnya itu saya kira intelnya seperti BIN, rupanya beda kan pendekatan kita follow the money bukan follow the suspect. Iya, Jadi saya merasa wah ini bisa jadi saya untuk membayar saya ingin jadi penegak hukum, saya harus masuk PPATK gitu Pak. Lah, PPATK kan bukan penegak hukum. Makanya kan tadi saya bilang Pak, ini kalau orang awam tadi ya bilangnya Iya. intelnya penegak hukum. Iya, iya. Jadi di satu PPATK itu membantu proses penegakan hukum. Walau saya tidak jadi penegak hukum tersebut, tapi minimal saya bisa membantu menegakkan hukum melalui Oke. PPATK. Iya, iya. Nah, tadi belum dijawab tuh. Apa kira-kira nilai tambah PPATK sehingga itu menjadi pilihan dari Kang Danti? Sebenarnya satu yang tadi saya tuh taunya tuh dari kakak saya, ayah saya, sama pendidikan itu. Di satu sisi orang tua saya juga mendukung untuk masuk sini, nggak apa-apa masuk sini aja. Waktu itu pengetahuan saya belum banyak Pak untuk di sini. Tapi benar-benar saya menilainya ini pasti lembaga bersih dong, karena itu aja saya dipelajari di pendidikan anti korupsi. Menurut saya integritasnya lah yang paling depan untuk menegakkan hukum, membantu penegakan hukum. Iya, iya, iya. Nah, kalau Mbak Fenty nih, apa yang membuat Mbak Fenty tertarik ya? Dulu setelah tamat dari Undip, fakultas Diponegoro ekonomi Pak. ekonomi, langsung Jadi sebenarnya ini saya mulai cerita ya Pak. Iya. Jadi setelah saya lulus itu entah kenapa sepertinya tuh jalan hidup saya memang harus di dunia investigasi, di dunia analisis, di dunia internal audit dan sebagainya. Jadi Akuntan ketika juga nih background. saya manajemen Pak.
Oke. Nah Iya. dulu ketika lulus dari kuliah, saya langsung masuk ke sebuah bank, di mana saya job desk-nya itu adalah menganalisis Pak, menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan Di bank. di suatu bank, Oke, iya bank swasta iya, di iya, Indonesia. iya, Nah iya. dari situ saya udah kenal PPATK. Berapa lama itu di sana? Sebenarnya cuma beberapa bulan Pak. Jadi istilahnya Oke. kayak numpang masuk aja, Iya, biar kenal iya. PPATK dulu di awal. Oke. Kalau saya anggapnya gitu. Kemudian saya pindah ke satu instansi Apgakum. Hmm. Di situ saya jadi internal audit dan saya pun juga semakin tahu PPATK karena instansi Apgakum itu juga banyak berhubungan dengan PPATK. Nah, baru saya setelah keluar dari sana saya cari nih instansi mana sih yang atau lembaga mana yang menurut saya paling saya srek gitu Pak dengan passion saya, dengan dengan minat saya dan juga saya tahu PPATK salah satu lembaga yang paling kredibel di Indonesia. That's why akhirnya saya coba untuk yaudah deh coba apply PPATK dan alhamdulillah setelah bersaing dengan saya lupa jumlah pastinya ya tapi sangat banyak dan waktu itu kalau nggak salah melalui lima tahap proses seleksi dan akhirnya bisa diterima di PPATK. Nah ini Mbak Fenty ini wajahnya wajah bercahaya gitu. Tapi kok ada lampu senangnya Pak. investigasi gitu. Investigasi. Iya Pak, nggak makanya tadi saya bilang seperti ini jalan hidup yang tidak disengaja. Iya, Jadi iya. tiga lembaga yang saya masuki gitu ya, yang saya tempati tiga-tiganya memang ya berkaitan dengan hal seperti ini Pak gitu. Kan biasanya kan kalau konotasi investigasi itu kan Iya. Serem ya, Pak? seram berat ya, Iya. dan kemudian tantangannya Bisa luar biasa gitu. nyawa. Pak, betul. Nah ini investigasinya apa yang Mbak Fenty senang itu? Apakah Ya, seperti yang di film-film mengejar pelaku kejahatan ke sana kemari atau gimana? sebenarnya kalau saya dari dulu suka nonton memang film-film detektif Pak gitu. Cuma James Bond, Pak. James Bond ya, Sherlock Holmes lah ya. Sherlock Holmes, iya benar. Nah Sherlock. cuma kalau bedanya PPATK kan ini kan kita investigasi keuangan Pak. Iya. Kita bukan investigasi fisik seperti penyidik atau Apgakum lain ya Pak. Kita lebih ke support mereka. Nah menurut saya itu tantangannya ya, ini sesuatu yang kita kan pendekatannya berbeda Pak gitu. Kita pendekatannya follow the money tadi yang sudah disampaikan juga. Menurut saya itu spesialnya PPATK, menariknya di situ PPATK Pak. Virtual currency itu gimana sebenarnya ininya? Iya. Oh virtual currency Pak, virtual Iya. currency itu sebenarnya Dan bagaimana dia bisa menjadi sarana pencucian uang itu? iya, virtual currency itu sebenarnya mata uang virtual atau mata uang elektronis Pak. Jadi Bitcoin beda. misalnya gitu ya? Iya salah satunya juga bentuknya Bitcoin yang paling umum ya, yang paling baik dikenal sekarang. Iya, iya. Begitu. Ya intinya misalnya seorang koruptor nih Pak mendapatkan uang gitu dari pihak seseorang gitu untuk menyuap, ya dia sebenarnya bisa saja mentransfer Bitcoin itu ke wallet si pemilik si koruptor ini. Medianya aja yang berubah ya. Kalau Betul, Pak, tadinya misalnya sarananya. secara konvensional uang ya, langsung cash. cash, ini bentuknya sekarang Sudah virtual betul gitu Pak, ya. sudah makin berkembang gitu. Oke, itu cara mengejarnya sama gitu. Beda Pak, kan beda ya kalau kita pakai transaksi di perbankan, kita masuklah ke bank gitu ya. Tapi beda kalau dengan misalnya virtual currency seperti yang tadi kita diskusikan ya Pak, agak beda. Itu perlu ada tools-tools khusus gimana biar kita bisa telusuri aliran dananya. Kelihatan ini kan agak berat ya pekerjaannya tuh. Tapi kok wajahnya ini aja kelihatan Happy ya Pak? happy aja. Skincare-nya mahal. Skincare? Oh, gitu. Nggak pakai loh. Kamu nggak pakai skincare aja udah kayak gini, Pak. Mungkin Mbak Fenty bisa cerita Oh, gimana dulu sekolah di Inggris, bagaimana prosesnya dan tingkat dari persaingan itu sendiri untuk mendapatkan sekolah itu. Ya, sebenarnya saya dapat beasiswa dari Chevening Pak. Chevening. Ya, Chevening Scholarship itu full scholarship yang disediakan oleh pemerintah UK, Yeah. pemerintah Inggris kepada profesional di seluruh dunia Pak untuk mengambil master 1 tahun di Inggris jurusan apapun dan juga di universitas manapun. Sebenarnya saya satu-satunya Asia itu bukan yang di Cheveningnya ya sebenarnya, tapi maksudnya
waktu itu ada 60, sekitar 60-an orang Pak terpilih dari Indonesia untuk berangkat ke sana di tahun saya waktu itu 2015. Nah kemudian pada saat itu saya baru tahu saya satu-satunya orang Asia yang berada di kelas itu Pak. Jadi yang mengambil major itu, Apa itu majornya? majornya adalah Fraud Investigation Management. Fraud Investigation Management. Betul Pak. Nah di situ hampir seluruhnya itu orang British, kemudian beberapa orang dari Afrika dan juga Eropa, dan saya satu-satunya yang dari Asia kebetulan. Iya, gitu. Apa yang diperoleh dari sekolah itu? Ya, sebenarnya yang pasti itu kan majornya ini bukan major yang belajar teori ya Pak, lebih ke praktikal gitu. Kita lebih belajar praktek di sana seperti apa sih Pak fraud investigation itu, gimana memanage proses intelligence-nya di sana seperti apa, gimana teknik investigasinya. Jadi di sana juga banyak kayak expert-expert, salah satunya mungkin dari PPATK-nya UK ya, NCA yang datang, atau dari penyidik sana juga yang sharing gitu Pak mengenai praktek yang mereka lakukan di sana gitu. Jadi sobat PPATK, Mbak Fenty yang punya ilmu pengalaman yang cukup ya tinggi ya, kalau saya bilang itu juga dirasakan oleh berbagai pihak, dan untuk itu mereka mengundang Mbak Fenty sebagai pembicara, sebagai narasumber, dan sudah berapa banyak negara yang undang untuk event apa aja nih Mbak Fenty? Mungkin salah satu aja ya Pak, salah satu yang menurut saya cukup berkesan Pak pada saat FATF Joint Expert Meeting waktu itu di Moskow, Rusia tahun 2017 atau 2018 Pak. Jadi waktu itu memang di-challenge Pak untuk negara untuk bisa sharing mengenai case-case yang pernah dihadapi, jadi semacam sharing tipologi TPPU. Waktu itu yang menarik Pak buat saya, yang diminta adalah terkait terrorist financing Pak, gitu. Nah, saya di-challenge, saya sebenarnya tidak punya banyak terlalu pengalaman dengan TF atau terrorist financing. Kemudian tapi saya diyakini oleh atasan saya pada waktu itu gitu Pak, yang memberikan disposisi bahwa belajar Fen, kalau kamu belajar pasti bisa gitu. Dan saya waktu itu agak panik juga ketika dapat penugasan. Akhirnya ya sudah, karena sudah diberikan kesempatan, kalau saya tipenya kalau dapat kesempatan ambil, sesulit apapun itu pasti ada jalannya. Mbak Fenty waktu itu juara ya. Sobat PPATK, kita tunggu ya. Ini banyak sekali pengalaman menarik dari Mbak Fenty yang bisa kita gali ya, bisa kita elaborasi ya. Tapi nanti akan dijelaskan lagi oleh Mbak Fenty, khususnya tipologi nih cukup menarik nih dari penjelasan tadi. Mungkin nanti Mbak Fenty bisa sharing ke Sobat PPATK tipologi-tipologi dari pencucian uang itu yang menarik, yang penuh tantangan. Nah, saya kembali ke Kang Dante ya. Siapa? Kang Dante ini dari kecil sudah suka berorganisasi ya, anak band juga ya, Kang Dante ya, pernah jadi juara Hafiz Quran atau apa? Wah. Cerdas cermat Pak. Hafiz Quran. Sama ini Pildacil maksud saya Pak. Dulu Pildacil, saya, ya, tapi oke. sekecamatan aja saya belum Kecamatan. sampai TV. Iya, Oke, jadi itu. memang tipe dari Keren. anak milenial yang selain suka bergaul juga banyak prestasi lah yang diperoleh gitu ya. Nah, sekarang sudah ada di PPATK. Alhamdulillah Pak. Apa yang tantangan yang cukup menarik dari Kang Dante yang Kang Dante peroleh, kemudian punya nggak sebuah harapan untuk mengembangkan dari kesempatan bergabung di PPATK ini seperti apa gitu? Jadi kalau cerita tadi agak beda ya. Ini saya nih, ini Mbak Fenty nih. Beda Karena memang kan pengalamannya Kang Dante ya kan Pak. masih Pegawai baru. berapa tahun ya? Iya. Ada berapa tahun? Ada 2 tahun. Tahun ini tahun kedua saya Tahun kerja kedua Pak. ya. Kalau Mbak Fenty sudah Aduh Pak, ketahuan. berapa tahun di sini? Ini tahun ke-10. Wah. Tahun ke-10 ya. Memang dari jarak lama Jarak tentu memang. kesempatan juga berbeda. Ya. Berbeda ya. Tapi yang inti yang ingin
sobat PPATK ketahui di sini adalah bagaimana sebuah semangat ya, semangat juang yang kawan-kawan sampaikan, kawan-kawan berikan kepada bangsa dan negara ini. Ini yang mau kita sharing ya dengan sobat PPATK. Silakan. Oh, saya sih senangnya Pak di sini orang tuh selalu berinvestasi pada instrumen keuangan. Padahal mereka tuh lupa investasi yang salah satunya paling penting itu di pendidikan. Maksudnya apa? Lembaga PPATK ini tuh mendukung gitu. Kalau misalnya kita mau meningkatkan kemampuan diri sendiri, kayak Mbak Fenty tadi kan udah banyak banget dibantu sama lembaga untuk terus berkarir di dalam pendidikan. Gue juga saya ikutan brevet, Pak. Terus kemarin ada belum sertifikasinya sih diklat dari ACFE Association Certified Fraud Examiner. Kebetulan Apa ada yang dipelajari di sana? di situ belajar cara mendeteksi fraud. Mungkin nggak sedalam yang Mbak pelajari, tapi saya baru pelajari permukaannya aja, Mbak. Saya ikut webinarnya, dibiayai sama kantor, itu bisa terus berkarir. Tantangannya lumayan banyak tadi, kayak semua penjahat ini kan white collar crime ini kan. Berarti kita nih nggak ngadepin begal, kita nih nggak ngadepin sekedar perampok, kita nih ngadepin orang pinter di bidang pencucian uang gitu. Banyak tantangan-tantangan baru seperti tadi, modusnya yang makin lama makin banyak, yang mungkin nanti tipologinya bisa diceritakan sama Mbak Fenty ya. Tipologi itu gitu sih Pak, banyak sekali tantangan maksud saya. Selama 2 tahun di PPATK udah pendidikan apa aja yang udah? Saya ada diklat intelijen keuangan dasar, saya ikutan brevet. Oh, waktu itu yang diklat paling berkesan saya itu di GCLEC mengenai tentang counter financing of weapon mass destruction. Nah, boleh Jadi cerita itu apa itu? GCLEC itu apa? Terus materinya apa yang menarik itu didapat? Jadi GCLEC itu panjangnya apa sih Mbak? Saya juga lupa ya. Jadi ada sekolah untuk kepenegakan hukum gitu di Semarang, Pak. Nah, saya waktu itu diklat di sana, Akpol, di tempatnya di Akpol itu tuh tentang countering masalah pendanaan weapon mass destruction, senjata pemusnah massal. Oke. Untuk biasanya kalau di Indonesia belum itu ya Mbak, belum terlalu itu karena di satu sisi kita kan emang belum mengembangkan senjata nuklir. Jadi masalah COVID-19 ini termasuk nggak itu? saya nggak berani komen Pak. Di luar kapasitas saya itu. Itu ya di yang weapon mass destruction di sini itu seperti pendanaan nuklir, pendanaan senjata rudal menyeramkan lainnya, entah oleh negara-negara ya saya nggak mau sebut ya, negara-negara yang mengembangkan alat-alat tersebut gitu Pak. Kurang lebihnya. Terus apa kaitannya ilmu yang diperoleh itu dengan pekerjaan sehari-hari di PPATK gitu? Mungkin kalau misalnya saya sendiri di Direktorat Pelaporan, saya belum pernah menerima laporan mengenai pendanaan weapon mass destruction tadi Pak, senjata pemusnah massal. Coba untuk orang Indonesia sendiri kita mendapat pengetahuan bahwa modus-modus kejahatan itu semakin banyak. Untuk sejauh ini saya dapat itu sih Pak. Karena di Indonesia sendiri belum ada, cuma diceritain itu kayak dual use good. Jadi barang-barang yang berfungsi ganda. Kayak diceritain contohnya tuh, misalnya mereka impor kulkas. Nah dari ada beberapa bagian dari kulkas tersebut yang digunakan untuk weapon mass destruction. Jadi ada beberapa barang lain juga, nggak cuma satu kulkas tadi. Disisipkan gitu. Disisipkan Di komponen kulkasnya. Ya nanti yang merakit itu ya bagian sananya. Ya biasanya memang untuk Korea Utara lah mungkin, atau beberapa negara di Timur Tengah sana yang lebih fokus ke arah sana. Iya. Nah, kemudian apa yang menarik lagi ya Kang Danti ya? Selama Kang Danti di PPATK ini, tadi sudah dijelaskan bagaimana kesempatan pendidikan cukup baik gitu ya. Kalau kesejahteraan gimana Kang? Waduh, rezeki udah ada yang ngatur kan Pak. Tapi alhamdulillah, siapa yang ngatur rezeki? Saya sendiri yang ngatur kan. Mulai dari nyarinya, ngaturnya saya sendiri kan. Kalau bukan rezeki Allah yang kasih. Tapi manage-nya kita yang ngatur itu maksud saya. Iya, okay. Kalau misalnya mau banding-bandingin ya sebenarnya nggak baik lah, cuma alhamdulillah sih ya saya merasanya alhamdulillah lah pokoknya di sini nggak perlu sebut angka, tapi saya sejahtera dan saya bahagia
atas apa yang diberikan PPATK melalui ke saya. Karena begini, kenapa saya harus bertanya seperti itu, Kang Danti, itu konotasi orang terhadap PNS ya kebanyakan Iya. gitu ya, artinya masyarakat secara awam gitu, PNS itu kan kerjanya ya apa istilahnya itu, kerja nggak kerja ya dapatnya Dapatnya sama sama. gitu misalnya ya, kemudian ya kurang dianggap profesional lah gitu ya. Nah, profesional nggak sih Kang Danti ini kalau kerja di PPATK? Alhamdulillah saya profesional, apalagi senior saya juga jauh lebih profesionalnya lagi. Ya, jadi bagaimana menjawab asumsi ya dari sebagian masyarakat yang menganggap PNS, aparat sipil negara yang bekerja di sebuah lembaga itu agak miring gitu. Nah, mungkin bisa bagaimana cara untuk memberikan informasi yang cukup inilah bahwa anggapan itu sebenarnya tidak benar gitu. Iya. Kalau saya sih Pak merasanya itu oknum nggak sih Pak sebenarnya? PNS yang nggak kerja tadi ada tapi segelintir. Kebetulan di PPATK nggak ada yang kayak gitu sih Pak. Insya Allah nggak ada. Iya. Saya yakin sih nggak saya ada yakin. kayak gitu. Iya. Di direktorat saya, senior saya, rekan kerja saya, alhamdulillah sejauh ini saya nggak pernah Pak lihat yang istilahnya tadi nggak kerja tapi dapat bayaran, nggak ada. Ya kalau nggak kerja ditegur atasannya gitu loh. Kayak gitu Pak. Kalau di sini profesional semua insya Allah lah. Dari segi sejahtera juga cukup Iya. lumayan gitu. Nah iya makanya kayak udah digaji lumayan, masa kerjanya sedikit malah kurang sih. Gitu Iya, Pak. iya, iya. Nah ini kembali ke Mbak Fenty ya. Tadi terkait dengan tipologi. Tipologi apa yang selalu muncul kemudian menarik buat Mbak Fenty itu? Aduh, banyak ya Pak. Iya. Tipologi itu kan apa ya, sering berulang Pak gitu. Modus ya. Modus itu operandi dari betul, pelaku biasanya kejahatan. berulang gitu. Ya misalnya penggunaan shell company Pak, itu kan juga Oke, bisa. Jadi iya. dia yang banyak sekarang mungkin begitu ya. Jadi dia pakai perusahaan untuk menyembunyikan dananya. Perusahaannya ini apakah dimiliki oleh dia secara resmi? Bisa jadi dia hanya sebagai beneficial owner-nya atau orang yang menerima manfaat dari si perusahaan ini, bisa jadi kayak gitu Pak. Iya. Gitu. Atau misalnya penggunaan pihak ketiga tidak lagi hanya sekitar keluarga atau misalnya istri, anak gitu ya Pak, tapi Udah bisa nggak pakai jadi lagi itu ya. bisa jadi orang-orang yang benar-benar nggak ada hubungan sama sekali dengan si pelaku. Misalnya security komplek rumah bisa dipakai rekeningnya gitu, atau tukang jahit langganan misalnya Pak, atau tetangga belakang rumah yang sulit diprediksi gitu oleh otoritas, misalnya oleh si Apgakum dan juga oleh PPATK, bisa jadi Pak. Loh, terus kok Mbak Fenty bisa tahu itu? Nah balik lagi itu sebenarnya kita kan analisis laporan sumbernya utamanya dari penyedia jasa keuangan Pak, contohnya bank. Iya, Selama bank itu bisa identifikasi dengan baik Pak, PPATK bisa jalan terus dengan baik juga saya yakin. Jadi intinya kalau PPATK, saya kira memang kawan-kawan kita ini banyak hal yang bisa mereka sharing ataupun elaborasi untuk berbagi kepada kita semua. Namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Tapi anytime nanti kita bisa lagi sambung ya Mbak Fenty, Kang Dante. Siapa? Untuk closing statement nih ya, mungkin Kang Dante bisa sampaikan, Mbak Fenty sampaikan ke Sobat PPATK agar mereka itu lebih mau mengenal PPATK, lebih mau bekerja sama, dan lebih mau untuk sama-sama membuat bangsa dan negara kita ini lebih baik. Mungkin bisa apa yang bisa pesan yang disampaikan ke Sobat PPATK? Ya. Mau Fenty dulu aja. Nanti dulu. Sweet. Iya. Saya dulu ya. Mungkin buat Sobat PPATK
yang masih punya anggapan bahwa pegawai negeri sipil itu di mata kalian buruk, kalau diharapkan jangan lagi loh ada apa namanya anggapan Stigma, seperti itu, pandangan stigma gitu bahwa ya. PNS nggak semua kayak gitu ya. Saya contohnya sendiri loh, saya nggak nemuin orang yang kalian pikirkan di kantor saya ini, nggak ada orang yang males-malesan, yang adanya orang-orang kayak gini semua. Dan Tapi di PPATK kan nggak hanya PNS, ada Karena PNS ya dari ada berbagai apa instansi lain ya. instansi penugasan Iya. ataupun yang sifatnya apa, ada 4 kan ya jenis Iya. pegawai di PPATK. Jadi dan itu berasal Banyak dari sekali. berbagai macam Iya. kalangan gitu ya. Jadi pegawai pemerintah yang mereka pikirkan buruk-buruk itu nggak, itu hanya oknum gitu ya Pak. Mungkin salam buat saya sih ya, dukung terus PPATK, semoga kita bisa terus follow the money, kita bisa membersihkan pencucian uang, pendanaan terorisme dan menegakkan rezim APU PPT. Oke, Ya, terima saya mau kasih begitu aja Dante. Pak, Mbak Verti. Sorry, Mbak Fenty. beda orang. apa ya Pak, mungkin ya agak mirip dengan Dante lah ya Pak. Jadi PPATK ini kan lembaga yang juga apa ya, banyak stakeholdernya Pak. Iya. Stakeholdernya ada dari penyidik, kita juga punya mitra di PJK gitu ya Pak, penyedia jasa keuangan. Nah kemudian kita juga punya mitra yang lebih luas lagi Pak, sebenarnya masyarakat itu sendiri gitu. Mungkin sekarang seharusnya masyarakat sudah harus mulai aware terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Misalnya ketika kita melihat ada sesuatu yang mencurigakan di sekitar kita, misalnya contoh sesimpel ini, ada di tempat kerjanya gitu Pak, ada kok si ini bisa punya mobil yang mewah gitu, padahal misalnya jabatannya apa gitu kan, dengan penghasilannya berapa. Jadi sebenarnya hal itu sudah jadi alert nih buat seorang bahwa dia bisa do something terkait itu. Misalnya do something melalui internal audit di tempat dia, atau misalnya PPATK punya forum Dumas itu Pak, pengaduan masyarakat. Itu kan bisa melaporkan ke situ walau dengan ya harus dengan bukti-bukti yang lengkap. Itu sih Pak, sebenarnya gimana caranya kita bisa meningkatkan peran PPATK juga dan peran masyarakat juga supaya bisa optimal, nggak cuma dari sisi PPATK dan penegak hukum tapi juga dari segala sisi gitu Pak. Terima kasih atas kehadiran dari Kang Dante, Mbak Fenty ya, cukup produktif saya kira sharing informasi yang disampaikan. Dan Sobat PPATK, kita bertemu lagi pada Jumatan, jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih kenapa harus risih?